Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du, rabbis arahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadaratil kiram, para alim ulama, pengurus masjid, jamaah yang insyaallah kita dalam naungan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala tak pernah henti kita mengucap disebabkan karena kita adalah orang-orang yang sadar betul jika bukan karena nikmat Allah, niscaya semua perbuatan kita tidak pernah terlaksana. Berharap besar kemudahan kita melangkahkan kaki dari rumah menuju masjid melaksanakan sholat subuh berjamaah kiranya ditetapkan oleh Allah sebagai ungkapan kebersyukuran seorang hamba atas nikmatnya, kemudian Allah ridha dan menambahkan lagi nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam yang senantiasa kita baca ketika melaksanakan sholat dalam kewajiban dan di luar sholat sebagai anjuran, kiranya akan terhantarkan dengan sempurna kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan karena asa, harap dan keinginan kita yang tidak pernah pupus untuk bisa bertemu dengan Nabi dan sekaligus meraih syafaat yang pernah dijanjikan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, para bapak ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita berkaitan dengan surat Al-Ma'un, yang sementara ulama menyimpulkannya Al-Ma'un adalah harta yang sangat berharga di tangan orang lain, tapi ketika di tangan kita tidak terlalu berharga. Imam Nawawi menyebutkan Al-Ma'un itu zakat. Zakat tentunya kalau di tangan kita yang mengeluarkan zakat hanya 2,5%. Masih tersisa 97,5% yang kita nikmati. Bukankah kalau kita melihat zakat yang 2,5%, sementara yang 97,5% kita nikmati, 2,5% tidak ada hitungannya atau sangat minim bagi kita itu. Tapi 2,5% itu jika jatuh ke tangan orang fakir miskin, manfaatnya luar biasa. Nah, itulah Al-Ma'un. Harta yang berharga di tangan orang lain tapi tidak berharga di kita. Kemarin sekedar merefresh bahwa Al-Quran atau surat Al-Ma'un ini mulai dengan pertanyaan yang Allah sendiri menjawabnya. Tidak diberikan kesempatan kita untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama itu? Allah tidak memperkenankan kita untuk menjawabnya disebabkan karena jawaban kita pasti salah. Kalau jawaban itu pasti benar, maka Allah mempersilahkan kita untuk menjawabnya. Samakah orang yang buta dengan orang yang melihat? Begitu pertanyaan Quran itu. Al-Quran tidak memberikan jawaban karena pasti jawabannya sama. 1.000 orang ditanya, samakah orang yang buta dengan orang yang melihat? 1.000 orang akan jawab tidak. Nggak ada yang mungkin berbeda. Maka diberikan kesempatan kepada manusia untuk menjawab pertanyaan tersebut. Tapi kalau pertanyaan tersebut manusia tidak sanggup menjawabnya, kalaupun mungkin menjawabnya pasti salah, maka Allah tidak berkenan memberikan kesempatan kepada manusia untuk menjawab. Pertanyaan tentang kiamat tidak pernah diberikan kesempatan kepada manusia untuk menjawabnya. Karena manusia belum pernah mengetahui dan tidak pengalaman tentang kiamat tersebut, maka Allah menjawabnya. Nah, begitu juga ketika ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama itu? Boleh jadi kita menjawabnya orang yang mendustakan agama itu orang yang tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat. Tapi Al-Quran bilang tidak begitu.
Orang yang mendustakan agama boleh jadi sholatnya rajin, ke masjidnya bagus, qobliyah dan ba'diyah aja dilaksanakan, tapi kepedulian dia kepada orang lain sangat minim, boleh dikatakan nol. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim. Mereka itu Allah menyebutnya. Bukan mereka ini. Upaya kita untuk melaksanakan sholat berharap kita ditunjuk oleh Allah mereka ini, tapi sholat yang kita kerjakan tetap saja Allah menyebut kita mereka itu, bukan mereka ini. Upaya kita sholat tetap saja jauh posisi kita dari Allah. Kenapa? Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Disebabkan karena mereka itu orang yang menghardik, orang yang mencaci maki, atau mungkin meremehkan orang-orang yatim, orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk melawan. Orang-orang yang butuh perlindungan, mereka sama sekali tidak pernah melihatnya. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Mereka pun tidak mau menganjurkan orang lain untuk memberikan makan gitu. Bukan mereka tidak memberikan makan kepada orang lain, tapi mereka tidak menganjurkan memberikan makan kepada orang lain. Menganjurkan. Kalau memberikan makan boleh jadi modalnya dari saya memberikan makan kepada orang lain. Tapi mungkin saja saya tidak sanggup memberikan makan itu kepada orang lain. Tapi saya punya kemampuan untuk mengundang orang lain, menyampaikan bahwa di sana ada orang susah. Apakah Bapak bersedia membantu orang itu? Di sana susah, saya nggak sanggup untuk memberikan makanan ataupun bantuan. Tapi kalau Bapak kemungkinan bisa, maka saya menyarankan orang lain untuk bantu orang itu. Sementara saya tidak sanggup membantunya. Nah, orang yang disebut dengan pendusta agama ini, jangankan memberikan makanan, menganjurkan orang untuk memberi makan saja dia nggak mau. Karena itu bukankah hidupnya ini selalu dalam zona nyaman? Urusan orang bukan urusan saya nggak punya kepentingan, begitu. Dia sudah tidak mau memberikan, menganjurkan orang lain pun tidak. Bukankah ini kelewatan gitu? Setidaknya kalau kita tidak sanggup untuk memberi, cobalah mengundang orang lain untuk memberitahukan agar mereka bisa memberi gitu. Ini tidak sama sekali, sayanya tidak, menganjurkan orang pun tidak, hidup dalam zona nyaman itu. Maka Al-Quran menyampaikan pesannya, mereka itu bukan mereka ini. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Begitu pengantar surat Al-Maun pada bulan yang lalu. Maka pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kembali bagaimana Al-Qur'an mengecam orang yang mendustakan agama ini, khususnya ketika dia melaksanakan sholat. Bukan orang yang tidak mengerjakan sholat loh, tapi yang melaksanakan sholat gitu. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat itu gitu. Biasanya Bapak kalau baca Quran sampai pada fawailul lil musallin, itu di ujung ayat ada tanda baca lam alif biasanya. Rata-rata Quran gitu tuh. Kalau sudah sampai fawailul lil musallin ada lam alif di atasnya tuh. Ayatnya tuh berakhir dengan lam alif gitu. Lam alif itu menandakan atau tanda baca jangan berhenti di situ. Bukan berarti tidak boleh ngambil nafas, boleh ngambil nafas, tapi jangan berhenti di situ baca Qur'annya. Jangan shadaqallahul azim pada kalimat itu, jangan. Kenapa? Artinya nanti berantakan. Kalau Bapak Ibu baca fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat itu. Bapak berhenti nutup Quran, kemudian ibu juga nutup Quran, kemudian ibu bilang shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Celakalah orang-orang yang sholat itu, berhenti, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Repot kita ini, udah sholat masih dibilang celakalah dan maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Makanya ulama punya ghirah atau semangat agar orang-orang baca Quran yang tidak ngerti ini nggak salah, minimal nggak salah berhenti gitu. Maka dikasihlah tanda-tanda baca gitu. Bukankah itu merupakan upaya-upaya ulama? Bukan Nabi yang menuliskan tanda baca lam, alif, mim, jim, to, so dan segala macamnya. Tetapi ulama turun tangan agar orang tidak salah dalam membaca Quran itu. Nah kalau gitu bukankah apa yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad itu dilakukan oleh para ulama? Dilakukan oleh para sahabat.
Jadi tidak semua dalil yang menunjukkan bahwa Nabi nggak melakukan, kemudian kita tidak boleh mengerjakannya. Ya nggak gitu. Kalau merujuk kepada Quran zaman Nabi Muhammad nggak ada tanda bacanya. Jangankan tanda bacanya, harokatnya aja nggak ada kok. Ulama turun tangan ngasih harokat, ngasih tanda ayat, ngasih tanda baca, supaya orang-orang yang tidak ngerti Quran ini minimal tidak salah meskipun nggak ngerti. Jadi kalau gitu tidak selamanya apa yang tidak dikerjakan oleh Nabi Muhammad dilarang, nggak boleh. Boleh aja selama itu tidak bertentangan dan ada maslahatnya. Ada orang bilang kalau baca Quran itu Nabi nggak pernah tuh cium Quran katanya. Ya, kan ada tuh. Mana ada Nabi Muhammad baca Quran cium Quran? Ini orang Indonesia kalau udah selesai baca Quran dicium-cium begini. Mana ada Nabi Muhammad itu begitu? Ya jelas Nabi Muhammad nggak pernah melakukannya. Wong satu dia hafal gitu. Kalau hafal apa yang dicium? Kalau Nabi Muhammad baca Quran nggak pakai teksnya, dia baca aja Qurannya. Mana ada teksnya? Satu, Qurannya juga baru dicetak gitu. Sekarang ini nih baru ada, minimal Rasam Utsmaninya baru kelar, Nabi Muhammadnya meninggal dunia. Nah nggak ada Quran model begini. Sebagai ungkapan takzim kita angkat, kemudian kita cium, kita taruh gitu. Bukankah itu ungkapan satu takzim? Nabi tidak melakukannya, boleh, nggak jadi masalah dikerjakan karena nilai maslahatnya, nilai mengagungkan Quran. Jadi tidak selamanya nggak dikerjakan Nabi, gak boleh, haram, nggak juga gitu. Bid'ah gitu. Ya orang kita banyak nih bid'ah terbesar ini Quran nih, bid'ah terbesar nih. Wong zaman Nabi disuruh terjemahin nggak? Enggak, kita bikin terjemah. Sedikit-sedikit bid'ah, asal Nabi nggak melakukan bid'ah, nggak melakukan bid'ah. Sampai ada ulama yang bilang bid'ah itu wajib, wong Nabi nggak pernah ngerjain ilmu nahu, kita belajar ilmu nahu. Dengan ilmu nahu tersebut akhirnya kita memahami, oh Quran mungkin begini karena keilmuannya. Gitu. Ya, nggak sepicik itu agama Islam ini. Nah, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat gitu. Yang sholat ini jangan berhenti di situ. Kenapa? Karena ada tafsir ayatnya lagi. Namanya ayat ditafsirkan dengan ayat. Nah ini yang paling bagus, ayat tafsir dengan ayat. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah ini nih yang celaka. Apabila dia memenuhi kriteria-kriteria yang akan disebutkan nanti, dia baru celaka dengan sholatnya. Celakalah orang yang sholat, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, yang ketika dia melaksanakan sholat dia lalai gitu. Lalai bukan karena dia mengakhirkan waktu sholat, bukan. Sementara ulama berkesimpulan lalai itu dia tidak memahami makna yang terkandung dalam sholat itu. Sholatnya hanya terjebak pada ritual tapi tidak mampu mewujudkan makna filosofi dalam dunia nyata. Sholatnya hanya ritualnya gitu. Tetapi makna-makna yang terkandung dalam sholat itu dia nggak praktekkan sama sekali. Celaka orang itu tuh. Terjebak dalam ritual tapi tidak sampai mengantar kepada akhlak. Semua ibadah yang kita kerjakan ini kan akhirnya bermuara ke akhlak. Kalau orang melaksanakan sholat tapi kemudian akhlak tidak muncul dari sholat itu kan percuma. Satu masa Nabi dilaporkan, ya Rasul, di tempat kami ada seorang perempuan yang Masya Allah sholatnya rajinnya luar biasa. Jangankan yang fardu, yang sunnah aja dikerjakan. Kalau puasa nyaris setiap hari orang ini nih. Begini si perempuan ini nih. Tapi kalau dia sudah keluar rumah, aduh kita nggak tahan mulutnya ya Rasul. Tajam bener. Sampai kita boleh jadi sakit hati gara-gara dia ngomong. Tapi kalau lihat sholatnya rajinnya luar biasa. Puasanya jangankan fardu, sunnah dia kerjain. Tapi kalau dia sudah keluar rumah, kita sakit hati dengerin omongan dia ini nih. Gimana orang ini ya Rasul? Maka sikap Nabi apa? La khaira fiha wa hiya finnar. Enggak ada baik-baiknya tuh orang. Dan dia termasuk orang yang masuk dalam neraka. Sholat dilaporkan rajin sholatnya. Paling ba'dinya dikerjakan. Sunnahnya dilakoni, tapi ketika dia buruk mulutnya kepada lingkungan, nggak ada baik-baiknya. La khaira fiha. Mudah-mudahan saya tidak salah, adalah nafiatul jinsi itu. La tidak khaira kebaikan. Nggak ada secuil pun kebaikan bagi orang itu. Wahia finnar. Dan dia termasuk dalam kelompok neraka itu. Kalau gitu bukankah kalau ibadah tidak muncul akhlaknya, percuma kita melaksanakan itu?
Kalaupun mungkin ditimbang, jauh lebih dampak mudorotnya dibanding manfaatnya dari pelaksanaan ibadah itu. Fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau bicara tentang sholat ini, kita mendiskusikan ulang atau menyampaikan ini, kenapa sih sholat seringkali disampaikan lagi, diulang lagi, Isra Mi'raj makna sholat gitu. Semalam saya masih dengerin ceramah tentang Isra Mi'raj di tempat saya itu. Kiainya ngomong sholat lagi gitu. Setiap kajian Isra Mi'raj seringkali sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi. Sampai ada yang nyeletuk, bilang begini, ini kalau kiai ini ngomong ntar Isra Mi'raj pasti sholat nih gitu. Dia ngomong tuh, bener tebakan dia tuh. Tuh kan ngomongin sholat lagi kan. Nggak jauh dari sholat, tiap Isra Mi'raj sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi. Maka sambil saya dengerin, saya bilang ke orang ini, kalau kiai ini ngomong tentang sholat, kenapa sholat diulang-ulang dan selalu dikaji? Karena kenyataan kita ini udah kenal sholat sejak 1400 tahun yang lalu loh. Sejak Nabi memerintahkan dan mendapatkan perintah sholat Isra Mi'raj itu, kita udah kenal sholat di situ. Tapi coba ente lihat, kita kenal sholat 1400 tahun sudah, yang ngerjain semua muslim gak kira-kira? Enggak kan? Kita kenal sholat itu sudah 1400 tahun yang lalu, tapi yang tidak melaksanakan sholat tetap lebih banyak loh. Gitu. Coba aja Jumatan. Ini Jumatan kita Jumat di sini semestinya kan berhenti di jalanan seliweran banyak orang jalan aja. Muslim kalau gitu bukankah yang tidak mengerjakannya banyak? Boleh jadi meskipun kita kenal tetap tidak mengerjakan, dia ngingetin gitu. Atau orang yang sudah kepengen mengerjakan sholat tapi bingung mengerjakannya, beliau ngingetin. Saya naik kereta waktu itu Jakarta Jombang gitu ya. Itu kan kalau naik kereta dulu Jakarta Jombang waktu mondok nyaris 24 jam kan, berangkat dari Gambir jam 11 sampai di Jombang jam 11 lagi, naik kereta Bangun Karta kelas kambing. Itu mau ayam masuk, tukang dagang ada, tidur di tengah jalan kelewatin gitu. Kan dari mulai zuhur sampai zuhur lagi nyampe sana. Banyak orang Islamnya nyari segerbong Islam semua itu. Tahu nggak sholat dia? Tahu. Tapi begitu di kereta ada nggak yang sholat? Jarang. Gitu, diam aja udah. Atau ada yang mau melaksanakan sholat dia bingung tayamum. Begitu saya lihat di samping saya dia tayamum, kaki juga dibasuh sama dia tuh. Ini dia tayamum. Saya bilang gitu, kaki. Di pesawat gitu tuh waktu umrohan, ya, umrohan ada orang tayamum, lagi-lagi tadi sampai begini dia tayamum kupingnya diginiin gitu. Terus kakinya di mana? Bukankah ada yang mengerjakan tapi dia belum bisa melakukannya? Ya kan? Dia udah pengen ini ngerjain gitu. Tapi bukankah dia nggak paham bahwa yang namanya tayamum itu cuman muka sama tangan, kelar. Saya belum melihat aja yang pakai kumur-kumur. Gitu. Nah tapi pakai kaki ada, dia ada gitu. Berarti ini orang udah kepengen melaksanakan sholat tapi dia nggak ngerti. Mungkin dia ngingetin yang itu. Yang tadi ngingetin gak sholat, ini ngingetin yang sudah kepengen melaksanakannya tapi belum paham mengerjakannya. Dia ngerjain yang itu, ngingetin yang itu bisa jadi. Atau yang ketiga ini, beliau mengingatkan yang sudah melaksanakan sholat tapi masih terjebak dalam ritualnya. Ini nih gitu. Ya, dia mengerjakan sholat sudah tapi masih terjebak pada ritualnya yang mendapatkan kecaman fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat ini karena sholatnya tidak mampu melahirkan apa yang diinginkan dari tujuan sholat itu. Sholat itu puncaknya, kita ini kan sholat ada dua versi nih, kalau ukuran hukum sholat itu ada dua. Satu, sholat menurut ukuran fikih yang ditetapkan oleh para ulama. Dua, sholat menurut ukuran Quran. Ada dua nih timbangan sholat itu. Satu, sholat itu acuannya ukuran fikih yang ditetapkan oleh para ulama. Apa ukuran fikih yang ditetapkan oleh para ulama ini? Sholat itu didefinisikan aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Sholat itu adalah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang diawali takbir berakhir salam. Semua definisi begitu tuh. Ya, kalau buka-buka kitab, ya, kecil lah katakan gitu, Ar-Rafi'i itu dalam takrib dia bilang sholat itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Yang namanya salat itu diawali takbir, ucapan-ucapan dan perbuatan yang diawali takbir berakhir salam.
Jadi kalau ada orang yang Allahu Akbar, diawali dengan takbir, dia baca Fatihah. Ada ucapannya, ada. Ada gerakannya, tadi dia takbir. Ada gerakan lain, dia ruku, dia sujud. Kalau gitu diawali dengan takbir, ada gerakan dan ada ucapan. Ntar dia selesai, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Diakhiri dengan salam. Kalau gitu orang itu udah sholat belum? Sholat udah. Tadi kita lihat di awali takbir, semua dia lakoni, ada ruku, i'tidal, sujud, sampai dia baca salam. Kalau gitu dia udah sholat. Dalam perspektif hukum fikih, dia udah sholat tadi. Dalam perspektif hukum fikih, dia sholat. Tapi apakah dia sholat dalam perspektif Quran? Belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Karena Quran bilang begini, aqimis sholah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat itu karena sesungguhnya sholat itu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Nah ini nih ukuran sholat dalam Quran. Dirikan sholat karena sholat itu mencegah, seharusnya mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Baru sholat ini dalam wawasan Quran. Kalau tadi dia sholat, kita barusan ini sholat dalam ukuran fikih, kita sholat nih. Ustaz Ali mimpin, Allahu Akbar, gitu. Beliau subuh, gitu. Ada Fatihahnya? Ada. Ada suratnya? Ada. Selesai Fatihah. Bahkan surat yang saya senang menjelaskan tentang ibadur rahman dengan berbagai macam kriteria itu tuh. Ya, kalau Bapak Ibu paham, saya senang ayat yang barusan dibaca sama Ustaz Ali itu. Mencerminkan siapa sih ibadur rahman itu? Kalau dia bertemu dengan orang yang jahil, dia cuma bilang salaman. Artinya dia tidak ingin berkonfrontasi dengan siapapun. Dia orang yang menebarkan kedamaian karena dia bilang salaman. Terserah kamu saja sudah, saya nggak ingin ribut gitu. Bukankah ini penyebar kedamaian itu tuh? Makanya ada lagi kriteria yang lainnya itu tuh. Nah tapi beliau sudah melaksanakannya, sudah. Ada rukunya, sudah. Ada sujudnya, iya. Kita juga melaksanakannya. Selesai salam tadi, salam. Berarti kita udah sholat dalam ukuran fikih. Pertanyaannya, sholatkah kita dalam ukuran Al-Quran? Ntar dulu. Ini kita keluar nih ntar dalam kehidupan kita sehari-hari. Tercegahkah kita dari perbuatan keji atau munkar? Tercegah enggak? Ini di luar nih. Kalau kita sholat tadi, sholat di masjid. Selesai nih bubar, minimal ntar habis makan tuh, kita sholat di luar tuh. Sholat di luar sholat. Yang seharusnya begitu kita pakai sendal, keluar bubar ke rumah masing-masing, sanggupkah kita seharian ini dan selama hidup kita tercegah dari perbuatan keji dan munkar? Ini yang berat gitu. Perbuatan keji apa sih? Perbuatan keji itu kata para ulama perbuatan yang tidak sesuai dengan akal, nggak sesuai dengan hati. Itu keji. Akal nggak bisa nerima, hati juga nolak. Segala perbuatan yang ditolak oleh akal, segala perbuatan yang ditolak oleh hati, keji namanya. Orang membunuh dalam perang biasa. Kalau perang itu memang kalau tidak membunuh ya dibunuh, tinggal gitu aja udah. Perang. Tapi kalau sudah membunuh kemudian korbannya dicincang, dipotong-potong gitu, keji nih. Kalau perang tinggal mati atau hidup. Itu resiko perang sudah. Bahkan kita lihat sekarang ini resiko perang itu tuh. Itu resiko perang. Tapi kalau sudah korbannya tertangkap kemudian disembelih, dipotong-potong, dicincang, ini keji. Kenapa? Akal kita nggak bisa nerima, hati kita nggak bisa nerima. Begitulah paman Nabi Muhammad ketika berperang bernama Hamzah, bukankah dia dimutilasi? Ini yang nggak bisa diterima. Kalau urusan meninggal dunia mah dia masuk surga pasti. Tapi kalau fisiknya dicincang model begini, dipotong dadanya, kemudian hatinya ditarik, hidungnya dipotong, telinganya dipotong, ini yang nggak bisa diterima. Jadi perbuatan yang tidak bisa diterima akal dan hati. Al-Quran menyebutkan keji pun ketika ada seorang anak berhubungan seksual dengan orang tua. Kalau sudah begini keji. Bukankah kita punya nafsu terhadap lawan jenis? Iya. Tapi kalau nafsu itu tertuju kepada orang tua dan kepada anak, bisa ya keji. Sampai Quran bilang jangan kamu nikahi wanita-wanita yang sudah dinikahi oleh bapakmu kecuali itu terjadi di masa lampau, dan itu perbuatan keji seburuk-buruk catatan yang pernah ditetapkan, yang pernah dilaksanakan oleh manusia.
Bukankah gitu Quran itu mengecam keji itu? Keji perbuatan yang tidak bisa diterima akal, keji perbuatan yang tidak bisa diterima hati. Munkar apa? Munkar ini kan kalimat atau kata yang sering kita pakai nih. Mari kita amar ma'ruf, nahi munkar. Kan udah kalimat nyaris bahasa Indonesia nih. Cuma meskipun kita menggunakan kata munkar itu meleset jauh daripada yang ditetapkan oleh kamus berbahasa Arab. Apa munkar ini? Munkar itu satu perbuatan yang tidak berdosa kalau dilakukan. Enggak dosa munkar itu. Tapi kalau dikerjakan, dia melanggar norma-norma budaya, munkar. Ya. Dosa enggak. Tapi kalau dilakoni, dia melanggar kaidah budaya. Orang gak seneng. Gitu. Dosa enggak? Enggak. Tapi orang gak seneng. Itu namanya munkar. Kalau maksiat udah jelas dosa, sudah ada ketetapan hukum di dunia, ada ketetapan hukum di akhirat. Tapi kalau munkar enggak. Dia tidak berdosa? Enggak. Tapi kalau dilakonin, kita gak suka. Kita ini orang timur. Orang timur, yang dia di sana ini bapak-bapak gitu, masih mungkin berbudaya begini. Kalau lewat di hadapan orang tua, bukankah kita nunduk? Ya kan? Itu budaya bapak nih. Kalau budaya cucu udah beda. Gitu ya, jalan aja udah biasa. Tapi budaya dulu, dia lewat orang tua, dia nunduk begini. Gitu. Permisi Pak, gitu. Nah, jalan. Saya makanya kalau udah pulang kampung tuh ke Pandeglang, rumah saya di sana. 1 atau 2 hari saya nginep di sana itu, kalau udah duduk depan rumah karena pelintasan banyak orang, anak-anak sekolah kalau pagi tuh lewat, saya duduk baca buku sambil dengerin air karena deket kali. Terus kemudian ada burung dengan ayam dengan suara pagi-pagi kan nikmat tuh. Terus kemudian sebelahnya ada kopi panas sama rengginang. Aduh, udah nikmat banget itu. Ya, begitu duduk baca buku lewatlah satu orang anak-anak sekolah nih. Punten Kiai, gitu. Baru diangkat, mangga, gitu. Ya, 1, 2, yang SD, yang SMP, Kiai punten, lewat, gitu. Tuh 2, gitu. Masih ada 100 lagi tuh yang lewat. Gitu, punten Kiai, mangga, gitu. Tapi dia nunduk, gitu. Kalau dia nggak nunduk, nggak bilang begitu, dia munkar. Kenapa munkar? Dia berbeda dengan budayanya. Padahal kalau dia lewat aja, nggak nanya, nggak negur, nggak apa, lewat aja. Dosa nggak anak itu? Nggak dosa, nggak apa-apa. Saya juga udah biasa di Jakarta begitu, orang lewat aja udah gitu. Bahkan kalau lagi ngobrol ada anak naik sepeda, lewat aja udah naik sepeda gitu. Nggak bilang permisi segala macamnya, saya biasa. Tapi anak ini, misi Kiai, kalau dia berdiri tegak tanpa nunduk, tidak bilang permisi, munkar anak ini nih. Nggak dosa. Tapi nggak bagus kalau dilakukan. Itu namanya munkar. Nggak dosa dia. Tapi kalau dia lakukan kurang bagus menurut etika masyarakat. Nah, coba deh kaitkan dengan ini. Sesungguhnya sholat itu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Jangankan kejinya, orang yang melaksanakan sholat munkarnya aja enggak gitu loh. Ini jangankan kejinya, munkarnya aja yang kalau menurut budaya kita buruk atau nggak bagus, minimal nggak bagus, dia nggak ngerjain. Tuh orang sholat tuh. Ya, jangan perbuatan kotor, perbuatan yang mungkin mengundang dosa, yang nggak pantas menurut ukuran budaya kita, nggak kita kerjain. Kenapa? Karena itu munkar, saya nggak mau. Saya dipanggil ustadz, terus kemudian di kampung dipanggil kiai ajengan. Ini kalau udah ngajar pakai kain sarung begini nih, gitu. Kenapa di kampung pakai kain sarung? Kalau di sini kadang-kadang saya pakai celana, gitu. Tergantung kalau bawa motor saya pakai celana. Ini kebetulan bawa mobil, pakai kain sarung lebih gampang. Kenapa sampai begini? Budayanya di sini gini, gitu. Ya, ngikutin aturannya. Saya masih seneng sebenarnya pakai celana jeans, pakai t-shirt. Kalau udah pakai ginian nih, ngejajal di rumah celana jeans, terus pakai t-shirt, kayaknya lebih mudah 10 harian gitu. Jangan 10 tahun, kebanyakan 10 hari aja udah. Kayaknya lebih mudah nih gitu. Tapi kalau saya keluar pakai celana jeans, pakai t-shirt, kan gak pantas.
Ustadz segitu bajunya, kan gitu masyarakat tuh. Nah akhirnya saya nggak pakai itu meskipun saya seneng. Kenapa? Budaya tidak mengizinkan itu. Apalagi kalau itu sampai di kampung. Kalau di kampung ngajar lebih dari ini, udah pakai kain sarung, baju koko, lengkap lagi pakai jas. Picinya juga putih. Kenapa picinya putih? Karena orang kampung taunya saya mondar haji gitu. Mestinya picinya putih kiai gitu. Kenapa? Masa mahal-mahal nggak dipakai picinya? Pakai pici putih, tuntutan. Pakai sorban. Terus ditaburin sama minyak wangi yang bikin orang sebelah kanan kiri semaput. Gitu kan. Nah kan kayak gitu tuh. Ya tuntutan gitu. Nah, kalau ngajar di sini pakai celana, boleh nggak apa-apa. Kayak baju koko, ya pantas. Ada pula yang tempat saya kalau Jumatan tanya dulu nih kalau baru. Ini kalau saya hadir kira-kira bagusan pakai celana atau pakai kain sarung? Kiai punten di sini pakai kain sarung semua. Kalau bisa pakai sarung beres, pakai. Kalau ngajar ada komunitas pakai baju gamis gitu. Yang bagus apa nih? Kiai yang hadir pada pakai baju gamis semua peci putih. Insya Allah punya gitu. Nah menempatkan diri, kalau seandainya saya melakukan satu perbuatan bertentangan atau berbeda dengan budaya, meskipun saya enggak dosa, enggak pantas gitu. Nah yang enggak pantas saja kita enggak kerjain tuh. Saya pulang ke pondok saya lupa Jumatan. Biasa pakai celana, pakai baju koko, jalan aja udah enggak bawa dengan sarung. Saya sowan ke kiai terus kemudian ya, mau Jumatan din, karena makin saya tetap budanya. Yuk Jumatan, ayo kiai. Mau pakai kain sarung? Enggak cukup ini kiai masih bersih tadi gitu. Berangkat. Saya lupa. Begitu masuk ke Masjid Agung, semua santri kiai pakai celana, pakai kain sarung semua. Saya doang pakai celana sendirian. Kan enggak enak orang ngeliatin aja. Munkar. Saya bilang, aduh saya lupa pakai kain sarung, masuk mondok pakai celana. Padahal kalau pakai celana sah enggak? Sah aja. Yang nggak sah kan pakai pici putih, pakai baju koko, pakai sorban, nggak pakai celana gitu. Nah ini yang nggak sah gitu. Kalau pakai celana panjang mah sah-sah aja. Tapi ketika masuk komunitas ini nggak pantas amat ini, nggak pantas tuh munkar. Jadi orang yang mengerjakan sholat itu semestinya tercegah dari perbuatan keji. Jangankan kejinya, munkarnya aja jangan gitu. Jadi kalau masyarakat kita tuntutan nggak pantas kiai ngomongnya kayak gitu, ustadz ngomongnya kayak gitu, jangan gitu. Ya, kalau mungkin boleh jadi kelihatan ustadz itu teduh, gitu, ngomongnya enak. Kemudian ada yang memaki, caci maki segala macamnya, kayaknya nggak pantas banget ustadz ngomong kayak begitu tuh. Itu namanya munkar gitu. Lantang boleh, yang namanya ceramah tuh lantang boleh. Tapi caci maki jangan. Kenapa? Nggak pantas mulut ustadz begitu gitu loh. Ya nggak pantas. Kalau bapak ibu baca surat Al-Kahfi, di situ walaupun tidak ada namanya teksnya, tapi kayaknya ada orangnya. Disebut Quran itu dia gitu. Tapi ulama semua menafsirkan dia itu siapa? Khidir alaihissalam. Ini Nabi Khidir kan kontroversi nih. Ya, kalimatnya nggak ada. Tapi ulama yakin bahwa dalam surat Al-Kahfi itu Nabi Musa berjalan bersama Nabi Khidir alaihissalam. Khidir itu apa? Kenapa dinamakan Khidir? Khidir itu secara bahasa artinya hijau. Tuh Khidir. Khadra gitu, hijau. Khidir itu hijau. Kenapa Nabi Khidir dikatakan hijau? Bukan badannya hijau. Kalau badannya yang hijau itu namanya Incredible Hulk. Baru badannya hijau tuh. Kalau Khidir tuh hijaunya gini, kata Nabi, kalau dia duduk itu satu tempat, maka tempat itu menjadi hijau karena diduduki oleh Nabi Khidir alaihissalam. Nah saya setuju dengan ulama yang menafsirkan hijau itu bukan berarti duduk di tempat putih semua jadi berubah hijau. Enggak, hijau itu lambang kedamaian, keteduhan. Hijau ya. Kita kalau udah ngeliat warna hijau kan enak di mata ini nih. Katanya vitamin mata katanya. Nah kalau gitu kalau dia duduk dia hijau, artinya di mana dia memposisikan diri atau bertempat tinggal, dia memberikan keteduhan pada tempatnya. Itu mestinya nih. Ya, kehadiran ustadz atau kiai di satu tempat menghijaukan tempat itu, membuat teduh, membuat tenang, mestinya gitu kan? Bukan kehadiran seorang ustadz di satu tempat bikin masalah di tempat itu. Ya jangan gitu.
Kalau kehadiran seorang ustadz memberikan keteduhan, bukan menjadikan permasalahan dalam sebuah lingkungan. Nah tuh begitu, ya. Nah jadi kembali itu kalau nggak pantas menurut ukuran-ukuran budaya, jangan gitu. Kalau gitu orang yang melaksanakan sholat adalah orang yang seharusnya tercegah dari perbuatan keji. Jangankan keji, yang nggak pantas, jangan. Orang bisa makan sambil jalan. Orang biasa makan sambil jalan, Pak, biarin aja udah. Tapi kalau ada ustadz makan sambil jalan, pantas nggak tuh? Jalan gitu. Nggak pantas Kalau gitu bukankah jadi ustadz itu tambahan-tambahan hukum yang makin banyak tuh? Ya, kalau gitu jangan. Anak muda dengan orang tua, kepatutan dan kepantasan anak muda dengan kepatutan dan kepantasan anak orang tua kan beda. Kalau anak muda yang begitu sih nggak apa-apa, wajar. Ini udah aki-aki model kayak begitu, kan orang bilang begitu tuh. Artinya nggak pantas gitu. Nah itulah sholat itu seharusnya mencegah setiap ragunya, jangankan berbuat keji, yang munkar pun tidak. Nah sekarang persoalannya, kita keluar dari masjid ini, kita sudah sholat, hukum fikih sudah, subuh 2 rakaat, iya. Selesai, kita keluar. Apakah kita tercegah dari perbuatan keji dan munkar? Nah itulah sholat di luar sholat itu. Kalau ternyata keluarnya kita masih melakukan perbuatan-perbuatan keji, bahkan yang munkar pun kita tabrak, maka kita belum sholat dalam ukuran Quran itu, masih terjebak dalam ritualnya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Dia lupa makna sholatnya itu tuh. Salah satu ataupun kriteria lupa yang lainnya, yura'un, dia riya. Sholatnya dia bilang lillahi ta'ala, tapi karena ada mertua datang ke rumah, beda. Ada liburan 3 hari, mertua bilang mau datang ke rumah. Kata anaknya, alhamdulillah mah, gitu anak-anak udah kangen, mama dijemput ya di sini, gitu liburan. Bahkan biasanya sih 3 hari, mintanya 5 hari kita tahan. Begitu dia datang ke rumah, maka sikap kita suka berubah tuh. Sikap menantu berubah, suka pengen dinilai oleh mertua. Biasanya bangun setengah 6, jam 6, setengah 7. Begitu mertua datang setengah 4 udah pakai mukena, jalan gitu. Ya, subuh dia jam setengah 4 udah pakai mukena, bahkan mukena nggak dilepas sampai sarapan aja masih pakai mukena aja gitu. Dia salat subuh, iya, tapi salat subuhnya untuk apa? Karena ada mertuanya. Jadi saya sering bilang, dia salat subuhnya usolli fardhu subhi seharusnya lillahi ta'ala, dia usolli fardhu subhi lil mertuahi ta'ala gitu. Mertuanya yang diminta penilaian itu, bukankah dia riya? Gak pantas ibadah model begitu karena hanya untuk Allah tapi ternyata untuk manusia. Kan gak begitu muslim sholat itu. Dia lupa mana sholatnya. Yura'un. Allazina hum salatihim sahun, allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Dan yang terakhir ini al-ma'un, wa yamna'una, dan mereka menolak, tidak mau memberikan al-ma'un, barang yang berharga kalau jatuh ke tangan orang lain, tapi di sisi dia sebenarnya nggak berharga gitu. Ya, ini barang kalau jatuh ke tangan orang lain nih berharga banget gitu. Di tangan saya biasa-biasa aja. Nah, jangankan yang mahal nih, yang biasa-biasa saja ini nih, saya ngasihin ke orang aja saya nggak mau. Ya, apalagi yang mahal, yang biasa aja dibuat orang lain saya nggak mau. Kalau begitu itu bukankah lambang orang pelit, koret, medit, bakhil, patat koneng, buntut gasiran gitu. Ya pokoknya apa aja yang ada di situ kasih ke dia deh gitu. Ini barang udah nggak begitu bagus buat dia, dia makanya juga udah nggak mau. Tapi dikasih ke orang juga enggak. Kan ini pelitnya kelewatan nih. Jadi orang yang celaka dalam sholat apa? Orang yang pelitnya nggak ketulungan. Ya, jangankan barang yang berharga, nggak berharga di tangan dia, tapi berharga kalau jatuh tangan orang lain, dia nggak mau memberikannya. Dia celaka. Kenapa? Karena kalau sholat selalu saja kita akan mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkaulah kami beribadah dan kepada engkaulah kami minta pertolongan. Bukankah kita minta pertolongan terus kepada Allah itu? Minta. Sementara bagaimana Allah menolong kita? Allah bilang, innallaha fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Sesungguhnya Allah akan senantiasa menolong seseorang selama orang itu mau nolong saudaranya.
Kalau gitu, kalau kita pengen dapat pertolongan Allah gimana caranya? Tolong orang lain, baru Allah ngasih pertolongan ke kita. Bagaimana pertolongan Allah datang ke kita kalau sikap kita tidak pernah mau membantu kesulitan orang lain? Bantu orang itu, baru Allah ngasih bantuan kepada kamu. Ini kan kita bantu dia enggak, minta pertolongan Allah lagi. Celaka dia nggak ngerti mana sholatnya. Bukan mungkin sholatnya kesorean kalau asar, karena boleh jadi bisa dibenarkan. Karena faktor kesibukan di tengah jalan segala macam, sholat kesorean. Tapi dia tetap tidak akan terjebak pada ritualnya. Bukankah dia menjadi orang yang bermanfaat bagi lingkungan? Nah, itulah ara'aitalladzi yukadzibu biddin fadzalikal yadu'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Tahukah kamu orang mendustakan agama itu? Mereka itu, bukan mereka ini. Orang ini masih jauh dengan Allah, meskipun rasanya dirinya sudah melakukan aneka aktivitas makhluk kepada Allah, rasanya dia menikmati, tapi Allah yang disembahnya masih menunjuk dia. Mereka itu, bukan mereka ini. Yaitu orang-orang yang tidak pernah mau memberikan bantuan kepada orang-orang yang susah, hidupnya selalu ada dalam zona nyaman. Bahkan sholat yang dikerjakannya setiap hari hanya terlepas pada ritual, tapi tidak pernah berbuah akhlak. Akhlak itu adalah tercegah dari perbuatan keji dan munkar, tidak riya dalam pelaksanaan sholat, dan mau memberikan sesuatu yang tidak berharga bagi kita atau kita tidak pakai, tapi orang membutuhkan, kasih. Bisa jadi di rumah kita masih banyak baju-baju yang numpuk, sementara kita nggak pernah pakai. Apalagi saat ini ketika kita kerja ataupun mungkin kerja banyak di rumah, bukankah baju-baju banyak menumpuk? Sehingga baju ada yang 2 tahun nggak tergeser sama sekali karena nggak dipakai, karena nggak kerja. Maka bukankah kalau itu jatuh ke tangan orang lain, alangkah manfaatnya, sementara di kita hanya bertumpuk di dalam lemari. Besok lebaran saya turunin itu, saya kasih ke orang. Kenapa? Buat lebaran bagi dia, bagi saya biasa-biasa saja, tapi bagi orang lain baju itu bisa jadi luar biasa. Nah, begitulah, kita tidak menyimpan, menumpuk benda yang boleh jadi bagi kita tidak ada harganya atau tidak manfaat, tapi kalau jatuh ke tangan orang lain, betapa senangnya itu. Bagi kita baju bekas, bagi mereka baju baru. Maka berikan itu agar kita dipanggil oleh Allah, mereka ini bukan mereka itu. Demikian kajian Al-Ma'un di kesempatan pagi hari ini. Berharap kalau kita membacanya dalam sholat atau di luar sholat dengan Al-Ma'un ini, maka upaya kita adalah berusaha menjadikan Allah memandang kita dengan curahan rahmatnya, mengundang kita dengan ungkapan sini atau mereka ini, bukan lagi sana atau mereka itu. Demikian yang dapat saya sampaikan, hatam sudah Al-Ma'un ini. Nah, sesi keduanya biasanya ada pertanyaan atau diskusinya. Saya mempersilahkan dari sebelah kanan dulu supaya saya gampang lihat. Maka Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Munkar. Judi. Jamak qasar atau tayamum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau judi, mabuk, prostitusi, apa itu munkar? Bukan. Itu maksiat. Itu maksiat. Maksiat itu segala macam perbuatan-perbuatan yang mengundang saksi dunia akhirat, namanya maksiat. Orang judi, maksiat. Orang zina, maksiat.
Orang bohong maksiat. Segala macam perbuatan-perbuatan yang mengundang ada sanksi dunia dengan sanksi akhirat namanya maksiat, gitu. Cuman kalau kita kan maksiat itu hanya sekedar prostitusi, atau maksiat itu kalau ada laki-laki sama perempuan jalan tempatnya gelap, lagi maksiat, gitu kan. Padahal maksiat itu apa aja, segala perbuatan yang mengundang sanksi dunia akhirat. Dia bohong, ada nggak sanksi bohong? Ada. Kalau gitu orang berbohong maksiat, gitu. Munkar itu hanya bertentangan dengan budaya, nggak dosa. Budaya kita kalau anak salaman ke orang tua kan begini kan? Ya begini nih, dicium tangan. Budaya kita tuh. Tapi kalau budaya barat, ada nggak orang anak kecil salaman kemudian cium tangan? Nggak ada. Salaman begini aja, gitu. Nah kalau gitu di kita salaman, kita anjurkan, kalau salaman cium tangan orang tuanya. Walaupun sekarang lama-lama bergeser nih cium. Dulu nyium kan begini nih, zaman bapak ibu zaman saya. Kalau sekarang gini nih, di jidat, gitu kan? Cium di jidat, gitu. Berubah. Kalau satu kebaikan ditinggalkan dengan kebaikan baru dilestarikan, kebaikan yang lama hilang, ganti budaya baru, gitu. Nah kalau gitu cium tangan. Tapi kalau dia hidup di daerah barat sana, nggak usah, gini aja. Saya bawa anak saya umroh, dia masih kecil-kecil, terus kemudian ada askar Arab rupanya ngeliat anak saya gini, Muhammad, tang, sini. Terus saya, dia manggil kamu tuh, dua tuh anak saya tuh, gigi, gitu, salaman sana sama askarnya tuh, Muhammad, tang, gitu, terus sini. Dia datang, biasalah anak kita salaman, begitu dia lihat askar salaman, dia begini, askarnya nggak mau, gitu, nggak mau dia, begini. Gitu. Kenapa? Karena budaya salaman begini, bukan nyium tangan. Tapi anak saya udah biasa nyium tangan kalau ngeliat orang tua, apalagi orang Arab berjenggot, udah dia cari, gitu. Gitu. Yang namanya orang Arab kan udah berjenggot pakai gamis, udah syekh aja di sini, walaupun mekanik, gitu di sananya, supir bus, gitu. Nah jadi begitulah kondisinya gitu. Jadi tuh munkar itu satu budaya yang dilanggar tapi nggak dosa. Tapi kalau maksiat, semua perbuatan yang menyebabkan sanksi dunia akhirat namanya maksiat. Gitu, judi, prostitusi, zina dan segala macamnya. Nah kalau sholat itu di kendaraan, apakah kita diperbolehkan tayamum? Kalau tidak mendapatkan air, maka tayamumlah kamu. Gitu. Kalau gitu, kalau ada di aqua tapi saya udah minum pak, nggak bisa, itu mustakmal. Tapi nggak ada air lagi, gimana ini? Sholat sudah masuk waktunya, bahkan nyaris habis, tayamumlah di kendaraan itu. Bukankah Allah mempermudah? Tinggal gini, muka, gini, tangan, sholat. Nggak pakai wudhu, nggak usah, kamu tidak mendapatkan air. Cuman kita ini nggak biasa ngerjainnya. Faktor nggak biasa itu yang bikin nggak enak. Kayak nggak sholat ya pak, kayak nggak sholat, karena biasanya wudhu pakai air, ketika nggak pakai air kayaknya nggak sholat. Saya kalau udah pergi dengan ibu mertua saya itu kan jarang pergi, jadi sholatnya subuh, zuhur, asar, tepat waktu. Padahal kalau kita ke Jogja kan udah jamak qashar bisa kan? Kalau udah sama ibu mertua udah setiap ngelihat masjid masuk asar atau masuk zuhur, berhenti din, sholat dulu. Padahal kita bisa jamak qashar nih. Tapi dia pengennya sholat dulu. Kenapa? Nggak biasa jamak qashar. Kalau jamak qashar serasa nggak sholat, jadi biasa sholat begitu. Kalau kita pergi biasa jamak qashar, itu biasa tuh. Makanya kalau anak saya pergi dengan neneknya tuh bilangnya, kalau pergi sama Amih nggak enak. Kenapa? Sholat melulu di jalanannya, gitu. Kalau sama papa nggak sholat, sedikit sholatnya, gitu. Kenapa? Zuhur asar jamak qashar, maghrib isya jamak qashar, kan dikit sholatnya kan. Tapi kalau sama neneknya nggak boleh ngeliat masjid, dia berhenti gitu. Makanya dia bilang banyak banget sholatnya kalau sama bapak nggak, sedikit kalau di jalanan. Nah karena nggak biasa tadi, serasa tayamum nggak biasa. Padahal di kendaraan dia boleh tayamum dan Allah terima. Begitu kurang lebih. Yang tengah, itu bapak. Ya pak, mangga. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan as-salatu qimatul din, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fawailul lil musallin. Neraka wel, kalau terjemahan Bapak.
terjemahan banyak Quran itu celakalah. Sehingga ada ulama yang memahami wail itu artinya sebuah neraka. Ada pula ulama yang menyimpulkan wail itu bukan neraka, celaka. Walaupun memang orang celaka ya tempatnya neraka, tapi bukan wail itu nama neraka. Ulama beda-beda. Mana yang benar Pak, wail itu neraka apa celaka? Ntar aja itu urusan akhirat. Cari aja sendiri di neraka sana ada nggak wailnya gitu. Ya, susah soalnya dibuktikan sekarang. Tapi kita bisa sepakat yang namanya celaka tempatnya neraka dimanapun itu, gitu kan? Celakalah orang yang melaksanakan sholat. Bapak uniknya gini, kalau Al-Quran menggambarkan buruknya orang yang sholat itu selalu musallin. Tapi kalau orang yang dikatakan baik dalam Al-Quran sholatnya aqimus sholah atau muqimunas sholah, selalu gitu perbedaan Al-Quran itu. Jadi kalau menyebut musallin ini biasanya sholatnya nggak benar nih, terjebak pada ritual. Tapi kalau muqimunas sholah, mereka mendirikan sholat. Al-musallun katsir wa muqimunas sholah qalil, kata Ali karamallahu wajhah setahu saya. Al-musallun orang yang sholat banyak katsir, wa muqimunas sholah qalil, orang yang menegakkan sholat sedikit. Sehingga kalau Al-Quran bilang celakalah atau wailah bagi orang yang sholat itu, karena nggak benar indikasinya dari kata musallin itu. Nah yang bagus yang mana? As-sholatu imaduddin, sholat itu tiang. Jadi dia tegakkan pilar-pilar agama ketika dia melaksanakan sholat itu. Ketika kita melaksanakan subuh adalah orang yang berupaya menegakkan pilar-pilar agama ini. Tapi ketika kita meninggalkannya, sadar atau tidak, kita adalah orang yang meruntuhkan keagamaan kita ini. Jadi dengan tidak melaksanakan sholat, maka orang itu sadar atau tidak dia meruntuhkan akidahnya sendiri. Karena akidah ada dalam sholat itu sebagai ungkapan dia berhubungan kepada Allah. Begitu kurang lebih saya bisa menafsirkannya. Begitu Pak ya? Ada yang mau jawab? Nggak ada? Ada? Nggak? Ibu? Nggak ada? Pas kata ibu gitu. Lewat aja. Bapak Ibu yang saya hormati, ini kajian yang dapat saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini menghatamkan Al-Ma'un. Barang yang berharga kalau jatuh ke tangan orang lain, sementara kalau di tangan kita tidak berharga. Zakat 2,5% kalau menurut pandangan Imam Nawawi itu zakat kan 2,5%. Yang 97,5% bukankah kita nikmati? Sedikit kalau kita 2,5% itu nggak berharga di tangan kita karena 97% kita gunakan. Kalau gitu wajar ulama bilang al-ma'un yang sedikit tidak berharga tapi enggan diberikan kepada orang lain, apalagi yang banyak. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang Allah tunjuk dengan ini, tidak dengan itu. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kaman nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ilaika. Allahumma inna nas'aluka khairam ma sa'alaka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma afrik alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.